Masih di Indonesia Bicara dengan tema sah Perda DKI untuk Corona. Dan juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam, Mas. Baik Pak Trubus, sore tadi baru saja disahkan peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan Corona di DKI Jakarta. Di antaranya adalah membahas denda jika warga melawan atau tidak mengikuti swab test dan juga rapid test yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta akan didenda Rp5 juta. Menurut Pak Trubus, ini cukupkah sanksi ini untuk menekan angka positif Corona di Jakarta? Iya, menurut saya secara rasional komprehensif tentu itu sangat cukup, malah menurut saya terlalu tinggi gitu ya. Jadi begini persoalannya adalah bahwa masyarakat DKI Jakarta itu ada kelas menengah dan kelas atas ya bahasanya itu. Jadi bagi yang kelas atas memang artinya tinggalnya di Menteng dan Pondok Indah itu mungkin 5 juta tidak menjadi persoalan. Tetapi bagi masyarakat yang tinggalnya di kampung-kampung, apalagi kampung itu ada 3 jenis, ada kampung kumuh, kampung bantaran sungai, dan kampung di pinggiran rel, namanya itu, DPR, daerah pinggiran rel. Nah ini tentu akan keberatan dengan 5 juta itu. Nah sangat memberatkan lah dengan sanksi kalau misalnya nggak sampai rapid test. Nah ini kan kesannya jadi menakut-nakuti gitu, menakutkan gitu kan. Karena tentu di dalam karena persoalannya nanti di implementasinya. Di dalam implementasinya itu dengan denda yang sebesar itu tentu akan memberatkan masyarakat dan akan memberikan rasa ya menjadi beban gitu kan, meskipun tentu yang kita tuju adalah bagaimana supaya masyarakat itu jera. Tentu tetapi hukum itu kan tidak semata-mata memberat orang jera, tapi juga di dalamnya mengedukasi kan, mendidik untuk berdisiplin. Jadi dalam penegakan hukum itu kan 3 hal yang paling pokok. Satu adalah persoalan isi dari kebijakan itu sendiri, isi dari aturan itu sendiri harus jelas. Kalau isinya sudah mendendakan 5 juta, kemudian yang kedua adalah struktur. Struktur itu adalah aparat yang melaksanakan. Nah, aparat yang melaksanakan ini kan harus memahami betul bahwa ini adalah tipiring, tindak pidana ringan ya. Ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan kepada yang tidak mau, itu 5 juta. Nah, idealnya kan kalau tipiring kan melalui proses pengadilan, nanti pengadilan yang menentukan misalnya berapa ukur yang ideal. Misalnya 5 juta itu hanya patokannya, tapi bisa saja kan dilihat kapasitas kemampuan dari orang yang melanggar tadi. Nah, yang ketiga menurut saya dari sisi baik hukum atau kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat kita kan sekarang lagi terdampak COVID secara perekonomian, daya beli masyarakatnya turun tajam, kemudian konsumsi rumah tangga juga dalam kondisi yang memprihatinkan. Jangan sampai aturan malah mencekik mereka. Nah ini menurut saya memang harus hati-hati di dalam implementasinya, jangan sampai malah kemudian muncul masalah baru. Baik, Jadi Mbak Tina. Itu, ya. Mbak Tina, kata Pak Trubus ketinggian Mbak Tina, dan ini bisa jadi menimbulkan masalah baru. Tanggapannya Mbak Tina? Ya, jadi sebenarnya gini, makanya yang kita selalu tekankan sebetulnya gini, dalam perda ini memang ada hak dan kewajiban, intinya itu. Dan itu diatur bukan hanya sektor kesehatan, tapi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Gitu. Jadi dari pemerintah itu memang melakukan kewajiban, yaitu ya tadi 3T itu, plus dengan ada stimulus ekonomi, juga jaringan sosial jaminan, termasuk dengan bansos. Dan ini kita lagi benar-benar perjuangkan bansos yang non tunai gitu, karena kan memang ekonomi kita tahu sedemikian buruk sekarang, dengan bansos yang hanya bahan pangan itu masih kurang, jadi kita sedang memperjuangkan bansos non tunai, yang tunai. Maksudnya langsung di-transfer gitu ya ke masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, jadi ketika kita sudah memberikan yang maksudnya ibaratnya kita nggak ngomong yang terbaik atau gimana ya, maksudnya kita memang ada hak masyarakat yang harus kita penuhi, tapi juga masyarakat harus sama-sama ikut berpartisipasi untuk menanggulangi COVID-19 ini. Karena kuncinya pemerintah itu hanya kuncinya di kebijakannya sama anggaran untuk bantuan sosial, untuk kesehatan, untuk ekonomi, dan lain-lain. Tapi kuncinya kan ada di masyarakat. Dan kita bisa lihat dari bulan Maret sampai sekarang terus masih meningkat. Ketika direm mendadak baru agak turun, tapi itu pun kan menimbulkan polemik yang lebih besar lagi sebetulnya. Jadi akhirnya
ketika kita mengesahkan perda ini ya kita menimbang segala sesuatunya supaya semuanya itu terakomodir, dalam arti kita kan tujuannya, makanya balik lagi yang aku bilang, bukan kita tujuannya untuk ibaratnya ayo bayar kalau misalnya melanggar, tapi kita mau masyarakat lebih sadar, lebih patuh dan paham akan kewajiban satu sama lain, sesama manusia, sesama warga, sesama masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dan juga sama-sama memerangi COVID-19 ini, gitu loh. Jadi tujuannya itu lebih kepada ayo sama-sama nih gitu. Dan di sini itu terus terang memang gimana ya, maksudnya tidak, kalau ada aturan aja masih bisa dilanggar gitu, apalagi tidak ada aturan. Ketika sanksinya masih sekiranya kayak orang gitu ya, ada yang memang kalau untuk yang menengah ke bawah pasti sangat berat sekali, itu paham gitu ya. Tapi untuk beberapa orang yang menengah mungkin masih merasa bahwa oke, masih bisa kok bayar dendanya, nggak mau dites atau gimana. Jadi makanya kalau misalnya terlalu kecil pun kita khawatirnya tidak akan jadi efektif gitu loh. Baik, Pak Trubus, bagaimana dengan kebijakan yang saat ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri, mengingat ada perda ini, apakah artinya ke depannya tidak akan ada lagi sesi PSBB transisi atau PSBB jilid 3 ke depannya? Iya, menurut saya memang konteksnya tetap dalam konteks PSBB kan, artinya PSBB ini kan sepanjang PP 1 ya, sampai PSBB belum dicabut, di Permenkes nomor 9 juga belum gitu. Berarti Pemprov DKI kan tetap acuannya pada ke sana kan gitu. Artinya tetap memberlakukan yang PSBB, hanya model PSBB-nya tentu semua nanti mengacu pada perda ini gitu. Karena kita sudah punya perda, toh ini dalam perda ini kan di dalamnya kan sebenarnya pembatasan sosial kan, seperti pembatasan warga untuk melakukan aktivitas tengah kondisi COVID yang istilahnya sampai sekarang masih di atas 1.000 ya. Nah, jadi itulah menurut saya penanganan COVID itu sendiri sekarang ini kalau dengan perda ini saya harapkan akan lebih bisa dikendalikan gitu dalam rangka memutus penyebaran mata rantai COVID itu sendiri bisa berjalan efektif. Tentu persoalannya adalah ketika nanti dengan perda ini diberlakukan, tentu kemudian otomatis ya PSBB-nya juga berjalan juga, tetap dalam konteks transisi, tetap dalam kondisi yang namanya jilid. Karena apa yang ada di perda ini itu kan sebenarnya merupakan rangkuman yang ada di dalam Pergub 33 yang PSBB ketat dan Pergub 88 yang belakangan berlaku. Nah, sekarang ini kan Pergub 101 dengan kondisi transisi ini, maka semua kan dibuka. Karena itu tetap dalam konteks PSBB, maka perda ini juga diberlakukan dalam rangka untuk mendisiplinkan. Kalau kita gabung dengan uraian tadi dari Mbak Natun, itu kan jelas tujuannya adalah masyarakat disiplin, masyarakat untuk menyadari bahwa penularan COVID sekarang ini dalam posisi yang sangat membahayakan. Tidak hanya membahayakan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Nah, karena itu menurut saya keberadaan PSBB itu tetap berlangsung. Nah, tetapi aturan-aturannya sudah mengacu kepada yang namanya perda ini. Jadi sudah tidak ada lagi istilah Pergub 01 atau Pergub 33 atau Pergub 88. Jadi yang ada adalah perda ini gitu loh, Mas. Jadi semuanya itu dalam konteks perda yang sekarang gitu. Baik, tapi jika artinya nanti Pemprov DKI Jakarta melakukan PSBB transisi ataupun kembali lagi ke PSBB seperti biasa karena angkanya cukup tinggi, seberapa berpengaruhnya nanti perda ini terhadap pertimbangan Pemprov DKI Jakarta untuk kembali ke PSBB yang seperti awalnya? Iya, menurut saya cukup signifikan. Andai ini nanti penegakan hukumnya, law enforcement-nya dapat berjalan baik ya. Tetapi selama ini kan PSBB yang diterapkan DKI Jakarta mulai Pergub 33 dengan Pergub yang 88 terakhir lagi Pergub ini 11 memang itu hanya sekitar 20% gitu ya. 20% dalam penyebaran COVID, tetapi persoalannya kan kemudian bagaimana masyarakat ini edukasi dengan kebiasaan menggunakan protokol kesehatan. Jadi kesadaran sudah mulai tumbuh nih, mulai tinggi, artinya rata-rata
katakan sekitar 70% lah gitu. Sudah masyarakat sudah mulai patuh dengan protokol kesehatan. Nah, dengan demikian maka perda ini kita harapkan lagi tidak 20%, tapi paling tidak ya 90 atau maka 100%. Itu ya, bahwa penanganan COVID ini berjalan ditentukan hanya saya soroti ada satu adalah mereka yang menolak isolasi mandiri itu ternyata tidak ada sanksinya, itu diberikan sanksi. Nah, kemudian lain di dalam perda itu lebih mengenai kurung ternyata kan dihapus, gitu ya, dihapus. Padahal ini merupakan senjata bagi masyarakat untuk gitu. Tetapi itu ternyata orientasi pada pendidikan gitu. Baik, Mbak Tina, seberapa optimis anggota DPRD DKI Jakarta dengan adanya perda ini angka positif corona di DKI Jakarta menurun? Kita harus mengedepankan optimisme ya, dan juga positif gitu ya, positif thinking untuk ke depan bahwa perda ini bisa mensinergikan lagi antara Pemprov, DPRD, stakeholder, masyarakat semua gitu untuk sama-sama menanggulangi virus corona ini. Sambil kita tetap ya berharap, berdoa, menunggu vaksin gitu, tapi tetap kan kuncinya adalah 3M dan 3T itu untuk pemerintah dan juga masyarakat. Jadi positif iya, tapi balik lagi ini perda ini hanya secari kertas kalau kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tidak terjalin gitu. Maksudnya tuh kalau misalnya ada hukumnya tapi orang tetap nggak sadar, itu akan tetap sulit. Dan berikutnya juga adalah kita sebagai wakil masyarakat DPRD, fungsi kita pengawasan tetap harus maksimal. Dalam arti mengawasi juga seluruh satgas yang ada di Pemprov DKI Jakarta untuk mengimplementasikan perda ini gitu dalam menanggulangi COVID-19. Contohnya personil-personil dalam menanggulangi misalnya keramaian, terus orang-orang yang tidak pakai masker, yang menolak testing dan lain-lain. Jadi semua harus bersinergi jadi satu, tetap saling mengawasi, tetap saling sinergi untuk memerangi COVID-19. Baik Mbak Tina, saat ini kan vaksin juga sedang diproduksi, dan apakah nanti tahun 2021 atau 2022 akan didistribusi ke masyarakat, artinya pandemi ini akan segera berakhir. Nah, bagaimana nanti nasib dari peraturan daerah yang mengatur tentang protokol kesehatan ini? Apakah akan direvisi atau tetap dilanjutkan? Pertama, untuk sekarang memang vaksin ini kan kita belum tahu ya, untuk kepastiannya juga ini kan kita menunggu dari pemerintah pusat, terutama dari lab-lab yang memproduksi vaksin ini. Dan sampai sekarang detik ini masih simpang siur sih gitu ya, maksudnya sudah sampai apakah memang betul firm, apakah kapan itu kita belum tahu. Terus kedua, pandemi ini kapan berakhir juga kita belum tahu. Apakah vaksin itu betul-betul efektif di Indonesia gitu, karena katanya virusnya mutasi dan lain-lain. Jadi optimisme itu harus ada, dalam arti kita berdoa vaksin itu betul-betul bekerja. Kalau misalnya memang ibaratnya perda ini nantinya tidak sesuai dengan keadaan, ya pasti ada revisi gitu. Dalam arti misalnya perda ini mengatur lagi nanti pasca keadaan COVID-19, di mana kan masih ada pasti masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tapi yang sekarang kita fokus adalah selama kita belum ada vaksin, selama kita memang harus menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal, pemerintah 3T, masyarakat 3M, ya kita implementasikan perda ini dengan maksimal gitu. Baik, Pak Trubus, dengan disahkannya raperda yang menjadi peraturan daerah ini, bisakah peraturan daerah ini menjadi atau mengubah pola perilaku masyarakat DKI Jakarta agar bisa menerapkan protokol kesehatan? Iya, menurut saya ini sangat tergantung dua hal ya. Satu adalah mengenai apakah nanti pengawasannya bisa berjalan baik. Kalau pengawasan berjalan baik, maka otomatis perda ini akan efektif. Yang kedua tentu dari sisi law enforcement-nya, di penegakan hukumnya. Nah, law enforcement ini kalau nanti berjalan, yaitu dengan segala keterbatasan yang ada lah tentunya pada pandemi, tentu ini akan juga. Tetapi yang paling penting juga nanti yang paling adalah partisipasi publik gitu. Artinya PSM, peran serta masyarakat menjadi kunci di sini, karena masyarakatlah yang nanti segala aturan baik entah itu perda, entah itu pergub ataupun apa, sepanjang masyarakat itu punya partisipasi sebenarnya kesadarannya baik, ya inilah menjadi
ya resep saya paling enggak obat mujarab untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tapi sekali lagi senada dengan cara berpikir Mbak Tina tadi bahwa memang kita harus optimis. Terlepas memang dalam prakteknya nanti tentu ini masih menjadi banyak tantangan, terutama ya di dalam menerjemahkan aturan-aturan yang ada di dalam perda ini, misalnya mengenai COVID, pengambilan jenazah COVID. Jenazah COVID itu kan ada yang 5 juta, ada yang 7,5 kalau melalui ancaman. Nah, nanti ukuran ancaman seperti apa? Ini kan harus jelas juga gitu. Nah, ini harus menurut saya termasuk bagi yang tidak pakai masker di dalam mobil gitu kan. Ini kan ada 250.000, sementara di negara tetangga, artinya penyangga itu SK Gubernur Jawa Barat itu ternyata cuma 100.000 tidak pakai masker, bahkan di Tangsel itu ada perwali cuma 50.000. Lah ini sama-sama Jabodetabek yang sampai nanti timbul perbedaan atau diskriminasi dalam soal ini juga menjadi timbang Thomas, arti bahwa ketika penegakan ini berjalan baik, ya tentu semuanya harus serba tidak diskriminatif, harus sama. Yang kedua menurut saya kunci juga nanti monitoring evaluasi. Karena selama monefnya ini yang menjadi masalah di Pemprov DKI itu lemah dalam monef, sehingga bentuk pergub, bentuk apapun nanti perda, kalaupun monefnya nanti kurang lemah, ini akan berdampak pula tetap akan efektif juga di dalam memutus masalah penyebaran COVID. Tapi kita optimis menunggu vaksin yang memang sampai hari ini vaksinnya ada 3 jenis paling tidak yang di pemerintah, satu dari Tiongkok Sinovac, kemudian merah putih yang kita bagiin sendiri yang sekarang dicobakan di Bandung oleh Pak Ridwan Kamil dan kawan-kawan, dan yang dari Bio Farma kemarin dilaksanakan oleh Pak Sohir ya. Artinya kita harus optimis, masyarakat dan juga khususnya warga DKI Jakarta ini mematuhi protokol kesehatan, dan juga dari Pemprov DKI Jakarta harus secara tegas untuk menegakkan hukum dari peraturan daerah ini. Dan terima kasih Mbak Tina Tun, anggota DPRD DKI Jakarta telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara karena kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya.